Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nadia Dharma Putri, nomor Indo Mahasiswa 2020-62-12-11-13 dari kelas A2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan mengenai program diagram yang telah saya kerjakan selama 1 semester ini di mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Jadi, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa fungsi bangunan yang saya dapatkan adalah SPA. Nah, SPA sendiri merupakan fasilitas yang di dalamnya memuat mulai dari pijat, relaksasi, dan terapi dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran atau body, mind, and spirit di dalamnya sehingga terjadinya keseimbangan antara perasaan dan pikiran yang terjadi oleh orang yang akan datang ke spa tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah mulai dari bubble diagram. Nah, baik, selanjutnya adalah bubble diagram. Jadi pada bubble diagram tersebut dapat dilihat mulai dari tanda panah yang artinya sebagai jalan masuk ataupun entrance kepada bangunan tersebut, yaitu mulai dari bagian lobi. Kemudian lobi tersebut berdekatan dengan kafetaria dan butik. Di mana hal tersebut dilakukan karena pada hal tersebut lobi sebagai area publik dan juga kafetaria serta butik ataupun toko souvenir pada spa tersebut. Selanjutnya pada bagian ruang meset, 2 kasur dan 1 kasur berjauhan dari lobi dengan tujuan untuk menjaga privasi dari pengunjung yang akan mengunjungi spa tersebut. Selanjutnya ada sauna yang mudah diakses dari daerah lobi yang bersebelahan ataupun bersampingan dengan kamar mandi kering. Kemudian dari kafetaria tersebut adanya jalan akses ataupun berupa tangga ke lantai 2 yang di dalam lantai 2 tersebut ada ruang yoga, di mana pada bagian ruang yoga tersebut mudah diakses dari daerah ruang staff dan equipment room. Selanjutnya pada bagian ruang staff bersebelahan dengan ruang manajer dengan tujuan untuk mempermudah dalam komunikasi antara manajer dengan staff dari spa tersebut. Kemudian ruang yoga tersebut berjauhan dengan salon. Baik, selanjutnya ada konteks diagram. Jadi pada konteks diagram tersebut mulai dari lokasi site, di mana lokasi site tersebut berlokasi di Jalan Sukamerta, Sanurkau, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Nah, pada site tersebut memiliki geologi atau jenis tanah yaitu dataran lumpia, di mana dataran lumpia merupakan daerah penimbunan ataupun sedimentasi dan pada dasarnya terbentuk oleh proses fluvial atau pembentukan lahan terjadi akibat proses air mengalir baik yang memusat seperti sungai maupun oleh aliran permukaan yang bebas. Selanjutnya ada kebisingan. Jadi pada set tersebut dapat dilihat di mana sebelah kanan dari set tersebut merupakan pertokoan di mana toko tersebut bernama Neptune. Selanjutnya ada pada bagian belakang berupa pila di mana pila tersebut memiliki kebisingan yang cukup. Sebelah kiri merupakan lahan kosong dan pada bagian depan set merupakan hutan mangrove, sehingga pada bagian kiri dan bagian depan tersebut memiliki kebisingan yang rendah dan pada bagian kanan yang pertokoan tersebut memiliki kebisingan yang cukup. Selanjutnya ada konseptual. Pada konseptual diagram tersebut, yang pertama mengambil bentuk kubus yang merupakan salah satu bentuk geometri. Yang kemudian pada bagian kedua, kubus tersebut dibagi menjadi 2 sehingga menghasilkan gambar tersebut. Selanjutnya pada bagian ketiga, setelah membagi 2 bangunan tersebut dari balok kemudian dipotong pada bagian depan sehingga membentuk bentuk tersebut. Selanjutnya pada bagian keempat, pada bagian tengah dihilangkan sehingga membentuk bentuk di samping atau membentuk huruf O. Selanjutnya, setelah mendapatkan bentuk tersebut, terakhir barulah dibentuk ruang-ruangan yang dibutuhkan oleh spa tersebut. Baik, selanjutnya ada pencahayaan dan penghawaan. Sinar matahari yaitu dari timur ke barat dengan persentase penyinaran yaitu 65% di daerah Denpasar pada musim panas dari bulan Maret ke September, serta arah angin dari selatan dan tenggara ke barat daya dan utara. Baik, selanjutnya adalah program diagram. Jadi pada bagian program diagram ini dibagi menjadi 3 warna, yaitu pada ruangan privat, semi privat, dan publik, di mana dibagi menjadi privat warna merah, semi privat kuning, dan publik warna hijau. Jadi pada bagian hijau mulai dari kafetaria, lobi, serta toko ataupun toko aksesoris.
Selanjutnya untuk bagian kuning yaitu ada sauna, toilet kering, salon, dan ruang yoga. Dan terakhir bagian privat yaitu ada ruang meset dan ruang staff, ruang manajer, serta equipment ataupun tempat menyiapkan alat sebelum digunakan pada spa tersebut. Baik, selanjutnya adalah pola sirkulasi. Jadi pada bangunan ini menggunakan dua jenis sirkulasi, yaitu yang pertama adalah pola sirkulasi linier. Nah, pola ini adalah pola di mana adanya satu alur utama ataupun akses utama, yaitu di mana pada bangunan ini yaitu lobi sebagai akses utama menuju ruangan lainnya. Selanjutnya yang kedua ada pola sirkulasi vertikal, yaitu tangga sebagai akses ke lantai 2. Nah, di mana pada sirkulasi pengunjung yang ditandai dengan warna ungu, yang dimana mulai dari akses pizzeria, sauna, human room, ruang yoga, dan salon. Kemudian pada sirkulasi pengelola yang ditandai dengan warna oranye, di mana pengelola tersebut dapat masuk ke setiap ruangan yang ada di spa tersebut. Yang membedakannya dari pola sirkulasi pengunjung, yaitu di mana pengelola bisa masuk ruangan staff, human room, dan dapur. Selanjutnya untuk pola sirkulasi kendaraan, di mana pada tanda warna merah ataupun panah merah menunjukkan pola sirkulasi kendaraan masuk, dan pada warna hijau sebagai pola sirkulasi kendaraan saat keluar dari spa tersebut. Selanjutnya ada activity diagram, di mana pada activity diagram ini dibagi menjadi dua garis besar, yaitu adalah aktivitas pengunjung dan aktivitas pegawai, di mana aktivitas pengunjung mulai dari datang, kemudian masuk, mendaftar di lobi, menunggu tersebut bisa di kafetaria, selanjutnya menjalani layanan atau fasilitas yang disediakan mulai dari perawatan tubuh, perawatan kecantikan, dan relaksasi, kemudian membersihkan badan ataupun ke toilet kering, berganti pakaian. Selanjutnya, apabila menginginkan produk yang ada di spa tersebut dapat ke bagian toko aksesoris ataupun souvenir, di mana setelah datang dari toko tersebut mereka akan pulang. Selanjutnya ada activity pegawai, di mana dari datang, masuk ke lobi, bekerja, selanjutnya ada istirahat dan ke toilet, dan terakhir pulang menuju rumahnya masing-masing. Jadi selanjutnya ada diagram. Jadi pada plan diagram tersebut dibagi menjadi wilayah staf dan wilayah pengunjung. Jadi pada bagian wilayah staf dapat dilihat pada lantai 1 maupun lantai 2 dapat diakses, setiap ruangan yang ada di lantai 1 dan lantai 2 tersebut dapat diakses oleh staf. Selanjutnya pada bagian pengunjung, yang beberapa bagian ruangan tidak dapat diakses oleh pengunjung seperti dapur, equipment room, ruang manajer, dan ruang staf, di mana yang dapat diakses adalah yang berwarna ungu. Baik, selanjutnya adalah masa diagram, di mana pada bangunan ini menggunakan satu masa diagram dengan 3 pembagian, yaitu adanya ruang utama, yang kedua ada ruang penunjang, dan terakhir ada ruang servis. Baik, selanjutnya ada struktur diagram. Jadi pada struktur diagram sendiri ada mulai kelihatan ada rangka dari atap, yaitu menggunakan baja ringan, kemudian ada kolom praktis, kolom struktur, dan itu juga ada pondasi, yaitu menggunakan pasangan batu kali, batu kosong, uragam pasir, dan portland. Selanjutnya ada pembagiannya seperti berstruktur, substruktur, dan superstruktur, serta sambung-sambungan dari bagian-bagian dari substruktur dan upper tersebut. Selanjutnya ada aksonometri diagram. Jadi pada aksonometri diagram mulai kelihatan bentuk bangunannya, mulai ada temboknya, selanjutnya ada kacanya, selain itu juga ada atapnya. Dan ini berapa dari bentuk ruangan dari lantai 1 dan lantai 2, dan bentuk tampak serta bagian dalam yang terdapat void di dalamnya. Selanjutnya ada plan diagram. Pada plan diagram ini saya mengambil 2 ruangan, yaitu yang pertama ada ruang message room, 2 kasur, dan message room 1 kasur. Nah, pada message room 2 kasur tersebut memiliki antar jarak seperti pada gambar. Jadi pada setiap jarak tersebut telah cukup untuk adanya sirkulasi di dalam ruangan tersebut. Di mana pada ruangan tersebut ada kasur dan juga ada bathtub. Selanjutnya ada geometri diagram. Jadi pada geometri diagram tersebut
di mana bentuk bangunan ini mengambil bentuk dasar bangunan berbentuk persegi, di mana pada bangunan ini dari bentuk persegi tersebut kemudian dipotong dan disesuaikan sehingga menghasilkan denah bangunan yang ada di samping gambar bentuk persegi tersebut yang dapat dilihat pada bagian gambar di slide tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi.